Aturan baru diterapkan super ketat untuk majikan dan agensi pekerja migran di Taiwan. Jangan kaget kalau mereka ke depannya nanti lebih galak padamu, lebih ketat padamu, dan kamu akan merasa kok ketat banget ya gitu. Nah, berikut ini informasi selengkapnya ya yang di Taiwan wajib tahu. Halo semuanya Sobat BMI Taiwan, selamat pagi, semoga pagi ini diberikan kesehatan. Nah, ini ada informasi penting dari Taiwan untuk teman-teman semuanya agar tidak kaget ke depan jika ada perubahan sikap dari majikan dan agensi. Karena Kementerian Tenaga Kerja Taiwan telah mengumumkan pedoman atau aturan terbaru untuk para majikan pekerja migran yang mengharuskan mereka untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan asrama mereka untuk menahan penyebaran penyakit menular ini. Pelanggar akan menghadapi denda yaitu 300.000 NT atau sekitar 150 juta, atau izin kerja majikan ataupun agensi akan dicabut jika ditemukan ada pelanggaran serius atau tidak mau menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pedoman yang paling baru ya, untuk bertujuan memperkuat kontrol di pabrik dan di asrama maupun di tempat penjaga lansia ya, majikan diharuskan menjalankan langkah-langkah seperti pergantian shift kerja yang acak dan tidak teratur, ruang kerja yang luas dan sebagainya. Nanti kita akan bahas apa aja sih yang diwajibkan itu ya. Nah, ini tidak hanya yang di pabrik, tapi juga yang di rumah tangga yang mereka tidak tinggal serumah dengan majikan ya. Itu juga ada aturan-aturannya. Nah, denda ini sekarang yang disasar itu adalah majikan dan agensi. Kalau mereka tidak mau kerjasama dan menyiapkan apa yang diminta oleh pemerintah ini, otomatis mereka akan terancam denda sekian itu, maksimal 150 juta, atau mereka tidak bisa lagi mempekerjakan pekerja migran, baik itu agensi maupun itu majikan ya. Nah, untuk detailnya itu seperti ini ya. Mulai 21 Juni kemarin itu ada beberapa langkah yang wajib dilakukan, yaitu ini ada di sini. Pertama itu area kerja seharusnya dibagi atau disekat, dan penggunaan dan waktunya harus giliran ya. Penggunaan dan waktunya harus giliran. Pekerja migran dari majikan yang berbeda tidak boleh tinggal di asrama flat yang sama. Contoh, aku kerja di pabrik A, kamu di pabrik A, atau kamu di pabrik B, atau majikannya punya beberapa kerjasama dengan beberapa pabrik, itu tidak boleh tinggal di asrama yang sama. Saya tinggal di sini, kemudian teman saya tinggal di sini, kita pabriknya bersebelahan, itu nggak boleh. Jadi semuanya harus sendiri-sendiri. Setiap hari melakukan pemantauan kesehatan pekerja migran dan pencatatan TOC atau suhu tubuh dan sebagainya ya. Jadi kalau lebih ketat lagi ya mohon bersabar karena ini ujian. Harus tersedia alat tes cepat atau screening dan PCR, serta terdapat ruang isolasi bagi pekerja yang positif. Jadi kalau kamu akan lebih sering di screening ya, seperti di tes PCR dan sebagainya ya, itu resiko untuk saat ini. Dan jangan pernah melanggar, jangan pernah lari, jangan pernah memberontak, karena ini aturan dari pemerintah Taiwan ya demi kita semuanya itu loh. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak ada perbaikan, itu tidak, yang hal-hal di atas tadi tidak dilakukan oleh majikan maupun agensi, mereka akan didenda 300.000 dan juga izin kerja akan dicabut ya, tergantung situasi mana yang terjadi di lapangan nanti. Nah, langkah-langkah yang disarankan itu untuk pekerja migran ya, biar majikan kalian juga tidak sewot, karena aturan seperti ini dengan kondisi seperti ini, perekonomian seperti ini, siapapun pasti akan mudah marah dan emosi gitu ya. Jadi pertama, bagi kalian tuh ya disarankan untuk menjaga jarak antar pekerja, bagian produksi dan lainnya. Kalian sendirilah yang jaga jarak itu ya. Mereka juga sudah mempersiapkan alatnya, kalian jaga jarak. Kedua, memperluas ruangan dan tempat tinggal setiap pekerja. Nah, kalau kalian ini sebenarnya kabar baik sih, kalau kalian tempatnya itu sempit dan uyel-uyelan, maka sekarang itu sudah tidak boleh lagi. Majikan harus menyediakan tempat yang luas dan membantu pekerja migran berbelanja supaya tidak sering keluar jika tidak perlu. Nah, ini untuk kalian semua ya, jangan keluar kalau tidak penting ya. Ini belanja pun harus dititipkan ke orang lain, itu banyak kok seperti itu. Kadang-kadang apalagi pabriknya yang ada satpamnya atau ada itu, biasanya kan suruh itu aja, kamu gak usah keluar dulu, karena benar-benar berbahaya ya untuk situasi saat ini. Karena tidak hanya majikan, kamu juga bisa kena denda kalau kamu ini melanggar gitu. Dan 4, merasa curiga. Apabila merasa curiga adanya gejala yang harus diisolasi dan perawatan medis terlebih dahulu sebelum dites screening.
Jadi kalau kamu merasa ada yang nggak beres, segera lapor ke majikan agensi biar cepat ditangani, jangan sampai itu melubar ya, meluas kemana-mana. Nah, untuk peningkatan yang sesuai dengan pedoman pencegahan epidemi perlu menasehati secara berkelanjutan, itu baik kepada agensi maupun kepada pekerja migran. So kalau hari-hari ini agensimu agak sewot, majikanmu agak mudah emosi, mohon bersabar karena memang aturan dari pemerintah pusat itu sangat ketat sekali. Bukan pekerja migran sebagai pembawa virus ya, tetapi penyebaran itu kalau sudah menyebar di antara pekerja itu susah banget dihindari penyebarannya. Kenapa? Kalau bedanya dengan warga Taiwan dengan pekerja migran, kalau warga Taiwan mereka kan rumahnya sendiri-sendiri, habis kerja mereka pulang ke rumah sendiri. Jadi ketika di tempat kerja mereka itu tertular, maka kemungkinan untuk menularkan kepada orang lain itu tidak sebesar pekerja migran karena dia tinggalnya di rumah sendiri. Mungkin di rumah cuma ada 2-3 orang atau bahkan sendirian. Tapi berbeda dengan pekerja migran yang mereka berada di satu mes dan biasanya berkumpul di dalam mes itu banyak orang. Ketika dari pabrik dia tertular positif, kemudian dia pergi ke mes, maka hampir dipastikan seluruh mes itu yang ia temui itu akan tertular dan itu jumlahnya akan semakin banyak. Oh, disitulah pemerintah itu sangat perhatian kepada pekerja migran, kepada TKI di Taiwan. Bukan menuduh TKI itu sebagai biang penularan, tetapi penularan di kalangan TKI itu sangat mudah selama mereka itu tinggalnya di asrama dan banyak orang. Kecuali mereka tinggalnya satu rumah satu orang, maka penyebaran di antara TKI itu tidak akan sebanyak yang saat ini terjadi. So bagi kalian kalau diketatin seperti ini berarti kalian itu disayangi, bukan dicurigai ya. Selamat bekerja, jangan jaga jarak, tetap jaga keluar, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan.